Saya peringatkan betul kepolisian. Ini yang justru harus diselesaikan, dugaan ijazah palsu itu. Jangan kemudian menggugatnya yang justru digugat. Seorang Amin Rais di seputar 98 menjadi lokomotif reformasi. Beliau waktu itu membidik Presiden Soeharto. Sekarang membidik menantu, mantan atau menantu. Disarankan oleh beliau untuk melepaskan diri, disengagement, mufaraqah dengan sumber-sumber malapetaka bangsa di masa yang akan datang. Warga Muhammadiyah itu 95% mendukung pernyataan Pak Amin Rais. Apalagi ormas-ormas Islam yang lain. Saya juga diminta oleh Mbak Tifa, Bang Din, masa tega membiarkan anak Muhammadiyah. Tifa itu SD Muhammadiyah di Jogja sana, dan sama mengaku Muhammadiyah dan memang Muhammadiyah. Maka saya datang ke Kapolda ya untuk memberi kesaksian ahli. Ini juga Pak Yusuf Kala dituduh. Saya kebetulan beliau telepon saya mobilisir tokoh-tokoh Kristiani, ketua umum PGI, anggota, pengurus KWI berkumpul di rumah Pak Yusuf Kala. Terakhir ormas-ormas Islam, 3 orang itu, Ade Armando, Abu Janda, Grace Natali, patut diduga dan diyakini. Ini sekarang puluhan ormas lembaga Islam berbondong-bondong ingin mengadukan gugatan gitu. Pak Amin sudah lama sekali dan saya bersetuju, tidak hanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, tapi al-amru bil adli wan nahyu 'aniz zulmi. Selain amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan kebenaran, mencegah kemungkaran, amar adil, al-amru bil adli, memerintahkan untuk menegakkan keadilan, wan nahyu aniz zulmi, dan mencegah melawan kezaliman. Jika terang datang, gelap akan hilang. Idza ja'al haqqu wa zahaqal batil. Jalan perjuangan dengan cita-cita yang sama, izzul Islam wal muslimin, dan secara khusus mewujudkan Indonesia sesuai dengan cita-cita yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dari ijazah Jokowi, jejak pengecekan ke Pasar Pramuka, durasi plus 15 menit, pukul 0:01:20. Pembukaan polemik tak berujung. Selama bertahun-tahun, nama Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi selalu dikaitkan dengan satu pertanyaan besar yang tak pernah benar-benar selesai. Bagaimana sebenarnya keaslian dokumen pendidikan beliau, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi? Isu ini bukan baru muncul. Sudah sejak beliau menjabat wali kota Surakarta, lalu gubernur DKI Jakarta, hingga menjadi Presiden Republik Indonesia, pertanyaan mengenai keabsahan ijazah dan transkrip nilai Jokowi terus bergema di masyarakat, media, dan dunia maya. Dan di tengah panjangnya rentetan kontroversi ini, muncul satu nama tempat yang menjadi sangat populer dalam pembahasan ini, Pasar Pramuka. Ya, pasar yang terkenal sebagai pusat perdagangan alat tulis, perlengkapan kantor, dan berbagai jenis dokumen cetakan di Jakarta itu tiba-tiba menjadi bagian dari narasi besar mengenai riwayat pendidikan pemimpin nomor 1 Indonesia. Ada klaim, ada tuduhan, ada pembuktian, dan ada juga penyangkalan keras. Selama 15 menit ke depan, kita akan mengupas tuntas apa hubungannya ijazah Jokowi dengan Pasar Pramuka, mengapa tempat itu yang disebut-sebut, apa bukti-bukti yang dikemukakan para peneliti dan penggugat, bagaimana tanggapan dari pihak pendukung dan pembela, dan sejauh mana kebenaran dari dugaan bahwa dokumen penting itu diduga dibuat atau diubah di sana. Mari kita telusuri fakta, asumsi, dan perdebatan yang sangat panas ini. Jam 1:20, jam 3:40, asal-usul isu, dari mana datangnya dugaan ini. Untuk memahami cerita Pasar Pramuka,
Kita harus kembali ke awal mula polemik ini meletus. Isu-isu ini pertama kali menguat ketika sekelompok warga masyarakat dan peneliti independen melakukan penelusuran mendalam terhadap riwayat hidup Joko Widodo. Mereka menemukan sejumlah kejanggalan, ketidaksesuaian data, dan hal-hal yang dianggap aneh dalam dokumen pendidikan beliau. Poin-poin yang disoroti antara lain perbedaan tulisan tangan, perbedaan bentuk dan jenis kertas, perbedaan warna tinta, hingga perbedaan format penulisan nomor seri dan tanda tangan pejabat sekolah antara ijazah yang dimiliki Jokowi dengan dokumen standar yang berlaku pada masa itu. Dari sinilah kemudian muncul narasi yang menyatakan bahwa dokumen-dokumen tersebut memiliki indikasi telah diubah, direkayasa, atau bahkan dibuat ulang. Dan karena di Indonesia, tempat yang paling dikenal dan sering dikaitkan dengan jasa pembuatan, percetakan, hingga penyalinan dokumen dengan berbagai variasi baik yang resmi maupun yang tidak, adalah kawasan Pasar Pramuka di Jakarta. Maka tempat itulah yang kemudian disebut sebagai lokasi di mana pengecekan atau pembuatan ulang itu diduga dilakukan. Para pengkritik berargumen, kalau ada dokumen yang formatnya aneh, tidak standar, atau berbeda dengan dokumen lain seangkatan, kemungkinan besar itu hasil cetakan ulang atau rekayasa, dan tempat paling umum untuk hal seperti itu pada masa lalu adalah Pasar Pramuka. Inilah awal mula kaitan erat antara ijazah Jokowi dengan nama pasar tersebut. Jam 3:40, jam 6:30, apa yang ditemukan saat dicek temuan para peneliti. Sekarang mari kita bahas apa sebenarnya yang diklaim ditemukan saat dokumen-dokumen tersebut diduga dicek atau diteliti dengan standar yang ada di percetakan Pasar Pramuka. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh pihak yang meragukan keaslian dokumen tersebut, setidaknya ada 5 temuan utama yang menjadi alasan mengapa Pasar Pramuka disebut-sebut. Pertama, jenis kertas dan kualitas cetakan. Dokumen ijazah yang diperlihatkan Jokowi dinilai menggunakan jenis kertas dan teknik cetakan yang lebih mirip dengan produk percetakan komersial atau umum yang banyak dipesan di Pasar Pramuka, bukan kertas berhologram khusus atau kertas berkeamanan tinggi yang seharusnya digunakan oleh instansi pendidikan negara pada masa itu. Kualitasnya dianggap terlalu umum, tidak memiliki ciri khas keamanan dokumen resmi negara. Kedua, perbedaan format dan tata letak. Saat dibandingkan dengan ijazah milik teman sekelas atau lulusan tahun yang sama dari sekolah yang sama, ditemukan perbedaan mencolok pada tata letak tulisan, ukuran huruf, hingga posisi kolom nilai. Menurut para ahli percetakan dan administrasi yang dikutip, format dokumen resmi itu baku dan seragam. Jika berbeda, maka ada kemungkinan dokumen itu dicetak secara terpisah, tidak dalam satu rangkaian produksi resmi, dan layanan cetak dokumen dengan format yang bisa diubah-ubah ini sangat banyak tersedia di Pasar Pramuka. Ketiga, anomali tinta dan tanda tangan. Ada temuan yang menyebutkan bahwa warna tinta pada beberapa bagian dokumen berbeda. Ada yang terlihat lebih baru, dan gaya tanda tangan kepala sekolah dianggap tidak konsisten dengan dokumen arsip sekolah yang tersimpan. Di Pasar Pramuka tersedia berbagai jenis tinta dan teknik penulisan yang bisa disesuaikan pesanan, sehingga hal ini dianggap menguatkan dugaan rekayasa. Keempat, nomor induk dan seri yang tidak baku. Pengecekan terhadap nomor seri dokumen menunjukkan urutan yang dianggap tidak logis atau tidak sesuai dengan arsip administrasi sekolah. Hal ini sering terjadi pada dokumen buatan ulang yang nomornya dibuat asal-asalan atau disesuaikan agar terlihat sah. Sebuah praktik yang diklaim banyak ditawarkan di kawasan percetakan tersebut. Kelima, ketidaksesuaian data riwayat hidup. Hal paling mendasar, ada perbedaan data nama lengkap, tempat lahir, hingga nama orang tua antara dokumen pendidikan satu dengan yang lain, maupun dengan dokumen kependudukan. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa dokumen-dokumen itu disusun secara bertahap dan tidak konsisten, seolah-olah dibuat menyesuaikan kebutuhan, bukan asli dari dulu. Jam 6:30, jam 9:10. Mengapa Pasar Pramuka? Konteks tempat dan praktiknya. Mungkin ada yang bertanya, mengapa harus Pasar Pramuka? Mengapa bukan tempat lain? Kita perlu memahami konteks sosial dan sejarah tempat ini. Pasar Pramuka dikenal selama puluhan tahun sebagai pusat perlengkapan kantor dan percetakan terbesar di Indonesia. Di sana Anda bisa mencetak apa saja, mulai dari kop surat, kartu nama, sampul laporan, hingga dokumen-dokumen berformat resmi. Pada masa 1970-an hingga 1990-an, masa pendidikan Jokowi, sistem keamanan dokumen belum seketat sekarang.
Banyak instansi, perusahaan, bahkan sekolah yang memesan pencetakan dokumen administrasi mereka kepada pihak ketiga di tempat-tempat seperti pasar pramuka karena lebih murah dan mudah. Halo semuanya, selamat datang kembali di akun ini. Mari kita lihat satu persatu komentar atau pendapat masyarakat Indonesia terkait cuplikan video yang baru saja kita tonton. Mari kita buka dalam kolom komentar. Sudahlah wahai para penegak hukum, jujurlah kalian, yang salah katakan salah, yang benar katakan benar, sebelum azab dan laknat datang. Ayo tangkap dan adili JKW dan krono-kroninya menghambat pemerintahan ijazah palsunya, malah adu domba sesama rakyatnya. Semoga yang menjolimi rakyatnya segera dapat balasan dan azabnya. Kepolisian di negara Indonesia ini banyak pembohongnya. Ganti Kapolri cepat. Ayo dong bapak-bapak para penegak hukum, adili Jokowi. Aneh penegak hukumnya malah lalai, malah Jokowi parah. Satu-satunya jalan Prabowo dilengsarkan supaya penegak hukum berjalan dengan adil. Di mana peran pemerintah di saat ada polemik seperti ini penangannya sampai berlarut-larut. Repotnya Prabowo tidak lebih baik, orang bisa berbalik memuji Jokowi. Betul tuh. Kalau untuk ijazah saja negara tidak bisa mengatasi, apalagi yang korupsi-korupsinya terlunan, pusing. Mestinya pemerintahan agar ijazah Jokowi ditunjukkan baru mantap, bukan sekedar setuju. Apanya yang setuju? Dalam sidang saja panggilan nggak mau datang. Bahkan bisa keluyuran ke daerah-daerah, omong-omong hanya sebatas omong-omong, tapi dengan suara lantang masih menggema hidup Jokowi. Prabowo memang harus dukung rejim Jokowi diseret karena hukum. Jokowi pancennya jahat banget, kawet tembian Gus Nur dikriminalisasi ke Saiki Roy ditersangkakan. Ananging ijazah si Jokowi durung tahu diduke nang pengadilan. Pancennya Jokowi mengadu dombo lan ngincing-ngincing karo wong-wong sing orang dukung kebohongan-kebohongan licik Jokowi sing banget jahate. Menang pemilu pun diragukan. Pemerintah kenapa diam saja untuk membuktikan ijazah Jokowi yang jelas-jelas palsu? Kalau tidak berani mengungkap berarti sudah bersekongkol. Ayo Bung Roy, Dr. Tipa dan kawan-kawan bongkar jasa Jokowi yang sudah membohongi selama 10 tahun. Orang yang melindungi temannya dari perbuatan jahatnya sama dengan pelaku kejahatan. Ya Allah yang maha kuasa di dunia ini, hamba mohon keadilan dan kuasa-Mu untuk menghajab Jokowi di dunia ini, karena seluruh umat Islam di Indonesia ini sudah tidak mampu melawan kezaliman seorang Jokowi. Lihatkanlah bahwa kebenaran tidak akan kalah oleh setan kebatilan. Allahu Akbar. Negara sebesar ini bisa diobrak-abrik oleh satu orang, sangat memalukan. Orang yang tidak jujur akan bertindak jahat. Mantap, gas terus rakyat bersuara. Gara-gara ijazah palsu Jokowi Indonesia jadi gaduh. Apa Pak Prabowo nggak lihat dan dengar ya? Ini bahaya, bisa terjadinya publik akan menghakimi dengan caranya. Kenapa perkara sudah menang di pengadilan tapi yang kalah nggak ditangkap? Negara apaan itu? Kejahatan mengalahkan kebenaran di Indonesia ini. Seolah-olah juga kalah sama Jokowi. Astagfirullah. Sampai kapanpun kejujuran pejabat tidak akan datang karena penjahatnya penegak hukum, Bu. Ijazahnya nggak punya, makanya dibikin riwet. Sampai Jokowi mati pun nggak akan pernah ada pengadilan yang adil selama aparat hukum masih bekerja demi nama baik Jokowi, bukan demi nama baik hukum. Kalau sudah kebohongan menguasai negara ini, tunggu saja murka Allah pasti terjadi cepat atau lambat. Omon-omon aja malah dilindungi Jokowi, kebal hukum di negeri ini. Ringkus saja sekarang. Setuju, terima kasih Mbak, mantap mewakili rakyat yang waras. Semoga Roy Suryo dan kawan-kawan dalam lindungan Allah SWT. Hanya karena membela kebohongan dan kejahatan Jokowi, pihak UGM rela merusak nama baik universitas yang berintegritas dan kini beralih jadi kampus pencipta ijazah palsu buat anak-anak PKI yang sudah banyak dikeluarkan atau diciptakan ijazah ilegal tanpa diketahui Mendikbud. Saya tidak ikut guys. Akan terungkap lagi kebohongan, pengkhianatan dan pembodohan lain.
Sebaiknya diulang peristiwa 20 Mei 1998 supaya negara ini baik kembali. Terima kasih Bapak, aparat terlalu bodoh dan tidak jujur. Siapapun presidennya di negara ini, kalau tidak bisa memperbaiki penegak hukumnya, maka keadilan bagi rakyat kecil. Saya selalu dan semangat selalu Pak Rijal Padilla dan lain-lain. Dari Bapak Betri baru sekarang diselidiki pemimpin benar-benar berbalut belok GoPro sama rakyat pribumi. Pribumi hanya omong-omong saja, ingin muntah mual muak. Kasus ijazah saja pemerintah tidak mampu mengatasi. Ijazah SMA pakai jas mantap alias top markotop. Kasus ijazah Jokowi seandainya presidennya tidak Prabowo pasti sudah selesai, tidak berlarut-larut. Karena Prabowo presiden nggak peduli rakyat bertarung hancur. Betul Bapak, gas terus Pak. Polisi, jaksa, hakim sudah dibayar koloni. Bila mereka jujur pasti tidak berlarut-larut. Palsu memang itu yang ada dan telah terjadi. Kecuali kehendak Allah SWT jadi maka jadilah ia. Mengapa Kapolri dipertahankan? Yang mau ditunjukkan apa? Ini hanya mempersulitkan tuntutan rakyat. Pengadilan abal-abal, ijazahnya mau ditunjukkan tidak ada yang asli. Seharusnya Presiden turun tangan dengan kasus ijazah palsu ini karena rakyat sudah yang bela-bela gara-gara Jokowi tidak mau tunjukkan ijazahnya dan diperiksa secara umum. Dunia ini panggung sandiwara, kata Ahmad Albar. Sudah jelas palsu, tidak ada indikator asli. Semua mengarah ke palsu, foto, kacamata ditutupi dan sebagainya. Bumi anguskan saja kalau orang-orang mau merusak bumi Indonesia Nusantara ini. Yang negara hanya direpotkan berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun dengan ijazah. Ini karena nggak berlaku jujur. Prabowo Subianto harus hentikan saja, nanti bisa tentram Indonesia. Jokowi ditangkap, proses hukum Prabowo Subianto pura-pura nggak tahu itu jongosnya Jokowi. Bukankah Polda Metro Jaya dan Pak Jokowi sudah menunjukkan ijazah aslinya? Waktu acara gelar perkara khusus kepada Roy CS dan Rektor UGM juga sudah menyatakan bahwa Pak Jokowi adalah alumni UGM dan ijazahnya yang diberikan kepada Pak Jokowi adalah sah. Maka jika Roy CS masih mempermasalahkan keaslian jasa Pak Jokowi, harusnya mereka menuntut kepada UGM bukan kepada Pak Jokowi. Tapi karena memang tujuan utama menciptakan kasus tersebut adalah mencari kegaduhan untuk menurunkan approval rating Pak Jokowi, maka mereka tetap menuntut kepada Pak Jokowi. Rugi besar kalau masa pemerintahan Presiden Prabowo tidak mampu menuntaskan kepastian hukumnya dengan kebenaran dan keadilan satu lembar ijazah. Dampaknya gimana menarik investor asing percaya kalau hukumnya terkesan tidak jelas.